Halo, apa kabar Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia? Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Iketut Agus Juliantara, guru SMP Negeri 3 Negara, Kabupaten Jembrana. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan rancangan untuk aksi nyata saya. Hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan aksi nyata kali ini adalah terciptanya budaya positif di sekolah akan memberi dampak rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya dan membuat murid merasa tertekan dan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya secara sadar. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu melaksanakan praktik-praktik baik mulai dari berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya sehingga murid dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, berikut adalah tujuan aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, membentuk murid yang memiliki disiplin diri yang kuat dari dalam dirinya sendiri tanpa ada dorongan dari luar dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kedua, guru mampu menciptakan keyakinan kelas bersama-sama dengan murid berpedoman dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan ketiga, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai universal. Hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan antara lain: pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas bersama murid. Kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan ketiga, warga sekolah mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan berdasar pada nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, saya paparkan lini masa tindakan. Berikut adalah langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Pertama, menemui kepala sekolah untuk melakukan koordinasi dalam menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama para rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pengimbasan terhadap pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk merancang keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang saya butuhkan adalah: pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta para murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan ketiga, orang tua atau wali murid untuk bersama-sama melakukan budaya positif di rumah masing-masing. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah bersama para rekan guru mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu guru, acara segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Puji syukur mari kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wasa, karena pada hari ini, Senin 14 November 2022, kita melaksanakan diseminasi pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan untuk memperkenalkan diri. Di sini saya selaku pembawa acara akan membantu
membantu jalannya acara diseminasi ini. Yang saya hormati Bapak Diketut Agus Juli Antaro, dalam hal ini selaku narasumber atau penyaji. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi ini. Pertama, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Kepada Bapak Ibu guru dimohon tetap untuk berdiri. Kita lanjutkan dengan berdoa. Doa yang akan kita laksanakan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kepada Bapak Ibu guru dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kepada Bapak Ibu guru, acara inti kita akan mulai, yaitu pemaparan materi diseminasi oleh Bapak penyaji. Kepada Bapak kami persilakan. Tes 1. Baik, terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Yang saya hormati teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi yang akan saya sajikan pada pagi hari ini, yaitu mengimbaskan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, sebelumnya selamat pagi semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu, salam bahagia. Ya baik, sebelum saya akan
dengan materi pada diseminasi ini. Untuk mengembalikan fokus Bapak Ibu, saya akan melakukan sedikit permainan sederhana ya. Untuk melatih fokus Bapak Ibu, saya minta untuk Bapak Ibu membuka maskernya sebentar saja. Sudah siap ya? Permainan yang pertama ini saya namai dengan satu pegang ya. Siapa sebentar yang Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan instruksi berarti kurang fokus, mungkin sebentar maju ke depan. Kalau saya bilang satu pegang hidung dengan dua tangan, ya. Satu pegang telinga. Kalau isi kata satunya, kalau tidak isi kata satu, tidak usah dipegang, ya. Ya, baik, sudah siap Bapak Ibu? Ya, baik. Ibu pewawancaranya biar bisa melihat sebentar, bisa duduk di sana, bisa. Sudah? Coba satu pegang rambut, satu pegang telinga, yang cepat ya. Satu pegang pipi, satu pegang dagu, satu pegang bibir, satu pegang mata, pegang kepala. Ya, dua orang. Siapa nanti? Ya, yaitu ya, berarti ada beberapa yang kurang fokus ya. Ada beberapa yang kurang fokus. Ya, berarti tidak sampai separuh lah. Ya, jadi cukup. Baik, yang kedua, permainan ya, ikuti kata-kata saya ya. Ingat dulunya. Konsentrasi, ikuti kata-kata saya. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek-ayam, bebek-ayam. Bebek-bebek, ayam. Berapa ayam? Ya, kebenaran Bapak Ibu. Ya, berarti ya tidak terpengaruh oleh pertanyaan ya. Kalau di dalam kelas ini menarik ya untuk anak-anak kita. Baik, mau lagi permainan? Ya, lagi satu ya. Saya kasih permainan sambung kata. Ya, sambung kata untuk Bapak Ibu. Ya, jadi petunjuknya seperti ini. Kata yang disampaikan di akhir kalimat itu Bapak Ibu sambung menjadi satu kalimat. Misalnya kata guru, atau misalnya kata guru misalnya ya. Saya mulai ke desa misalnya guru. Silakan buat kalimat menggunakan kata guru. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Selanjutnya Bu Desa menunjuk siapa? Bu Mila. Bu Mila berarti melanjutkan kata ditiru menjadi kalimat. Saya harus menjadi orang yang ditiru. Itu misalnya. Ya, lagi ditiru yang sama. Ya. Nah, harus di awal kalimat, nggak harus di akhir kalimat ya. Ingat konsentrasi kata yang di akhir menjadi patokan. Misalnya buku. Buku adalah salah satu alat tulis. Desa sebenarnya itu. Berarti menggunakan kalimat menggunakan kata tulis ya. Saya hobi menulis cerita. Berarti cerita yang dilanjutkan oleh teman yang dituju. Bebas menunjuk siapa saja. Siap? Siap ya? Ini untuk pembenaran kata. Harus cepat ya. Sekarang saya mulai dengan, tapi itu menunjuknya bebas ya. Saya mulai ke Pak Yasu, pendidikan. Buat satu kalimat menggunakan kata pendidikan. Habis itu tunjuk teman yang lain. Pendidikan salah satu yang harus didapat sejak ini. Silakan ditunjuk temannya satu. Silakan kata apa tadi? Ya, silakan. Jangan menikah dini. Ya, masih siapa yang tunjuk? Tunjuk satu. Masih ini. Ini ya. Jangan menikah dini dikarenakan kalau menikah dini akan hidupnya itu tidak akan terpenuhi atau istilahnya jelek.
Istilahnya cepat cerai. Arti katanya berarti cerai. Ini satu temannya. Mau desa. Bersatu kita teguh, bercerai kita buntu. Ya, mantap. Lagi satu. Ini temannya. Bangunan gedung itu runtuh. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Yaitu beberapa permainan yang singkat. Beberapa permainan yang singkat namun menyarankan beberapa makna. Kira-kira apa nilai yang bisa dipetik dari permainan terakhir? Permainan terakhir yang sambung kata itu. Coba. Ya, fokus ya, melatih fokus mendengarkan teman. Siapa tahu kamu ditunjuk. Kan itu. Yang kedua dituntut kreatif dalam merangkai kata ya, merangkai kalimat, merangkai kata. Itu dan juga dapat ya memperluas pembendaharaan kata ya, pembendaharaan kata. Kalau biasa menulis ya biasa ngomong, tentu nanti sulit untuk membuat kata-kata itu. Ya, saya cobakan ke siswa banyak yang diam biasanya. Ya, jadi itu. Baik, sudah Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan ke materi yang akan saya bahas. Baik, ini merupakan materi pada modul budaya positif. Adapun materi ini diinstruksikan oleh pusat, bukan hanya oleh BGP Bali, namun Mendikbud itu melalui modul budaya positif ini yang harus diimaskan kepada guru-guru di satuan pendidikan yang ada CGP-nya. Jadi ini, namun demikian, ini adalah saya rangkum menjadi beberapa materi penting yang akan saya berikan, imaskan kepada Bapak Ibu semua. Ya, selanjutnya saya ucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu guru hebat. Ya, mari belajar bersama, berkontribusi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri 3 Negara. Sebentar apa itu budaya positif? Nanti sebentar saya jelaskan. Ya, di sini perlu saya tegaskan, saya ini sifatnya berbagi. Jadi berbagi. Mohon maaf, bukan bersifat menggurui atau bagaimana, kita saling sharing sebentar. Ketika ada pertanyaan maupun masukan maupun berbagi pengalaman dari Bapak Ibu dipersilahkan ya. Adapun konsep utama pada modul budaya positif yang berhasil saya rangkum sendiri, kira-kira ada sebanyak 7 konsep materi hal-hal yang penting. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar ya. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, ini penting. Kemudian motivasi perilaku manusia, apa yang mendasari perilaku manusia, termasuk perilaku kita berada di ruangan ini, apa yang mendasari, nanti kita bahas. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ya, apa itu restitusi? Kita berada di posisi yang mana sebagai guru, itu sebentar juga akan dibahas. Yang keenam ada keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi itu sendiri. Ya, jadi ada 7. Selanjutnya, ya baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini yang pertama yang kita bahas. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan konsep, ya, dirancang berdasarkan konsep atau prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga kita atau setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu tahu profil belajar Pancasila kan sudah ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ditempatkan pertama. Kalau dulu sebelum Menteri Pak Nadiem kita mengenal PPK. PPK itu penguatan pendidikan karakter, itu ada 5 waktu zamannya Pak Menteri Muhadjir Effendi. Kan ada tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, sebenarnya sama. Namun ada yang baru di sini, yaitu berkebinekaan global. Ini berkebinekaan global ini penting untuk sikap kemajemukan berbangsa. Kita harus menghargai nilai-nilai budaya-budaya di setiap daerah maupun di luar negeri sana. Kita sifatnya tidak boleh menutup diri terhadap kebudayaan global, namun kita adopsi sepanjang itu sesuai dengan kearifan lokal kita. Karena perubahan itu memang yang paling kekal ya. Kita tidak bisa menolak zaman, namun kita bisa mengambilnya untuk kemajuan. Yang ketiga, gotong royong. Ini sama dalam PPK juga sama. Sikap bergotong royong ini adalah sikap-sikap luhur bangsa kita, bergotong royong dari zaman ke zaman, saling bantu membantu antar tetangga di gotong royong. Kemudian berikutnya kreatif. Siswa dituntut memiliki jiwa-jiwa yang kreatif. Ketika kreatif akan dapat menghasilkan hal yang baru, hal yang mutakhir. Ini penting sekali kreativitas. Kalau di Jepang, kreativitasnya itu orang Jepang membuat anime segala macam itu daya hayalnya tinggi. Dari menghayal sudah bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Ya, kemudian bernalar kritis. Nah, ini agar kita menjadi manusia, anak-anak tidak menelan begitu saja informasi-informasi yang berkembang, namun juga disaring sedemikian rupa agar menjadi orang yang kritis dalam bertanya, dalam berpikir. Ya, jadi itu. Dan yang terakhir tentu saja mandiri. Kita harapkan manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang mandiri. Mandiri bukan berarti sepenuhnya tidak perlu dengan orang lain, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Namun mandiri untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya mendasar. Ya, jadi itu. Inilah ke 6 profil pelajar Pancasila. Ini semua sikap ya, berbasis sikap ini. Ya, makanya ada yang namanya proyek penguatan profil Pancasila. Yang digarisbawahi itu sebenarnya penguatan. Bukan hanya dinilai dari proyeknya saja, namun sebenarnya waktu yang disediakan oleh pemerintah 1 jam itu dikhususkan untuk yang memuatkan nilai-nilai pada profil Pancasila ini. Gotong royongnya kita kuatkan, sikap kreatif, nalar kritisnya. Ya, setelah itu baru ke produknya. Jadi itu. Makanya penilaian sikap itu sebenarnya di kurikulum Merdeka sudah dihilangkan. Ya, penilaian sikap, ini sikapnya C, ini sikapnya B. Kenapa dia C? Karena pada tanggal sekian siswa ini berkelahi, kita hanya menilai 1 hari dan siswa itu segitu banyak. Makanya nilainya sikap itu bukan dinilai sebenarnya, tapi berdasarkan pendidikan yang saya dapat di guru penggerak, sikap itu dikuatkan, ya, bukan untuk dinilai. Makanya kurikulum Merdeka penilaian sikap itu sudah ditiadakan. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kira-kira apa itu disiplin, Bapak Ibu? Kata-kata disiplin. Coba ada yang mau berbagi nggak? Sepengetahuan Bapak Ibu, disiplin itu apa? Gitu. Ya, silakan Bu Nora. Secara bertanggung jawab dan secara terus-menerus. Terima kasih. Ya, bagus sekali Bu Nora. Disiplin kegiatan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan terus-menerus. Ya, yaitu benar. Ada lagi kira-kira pengertian disiplin menurut Bapak Ibu? Ya, baik. Saya bacakan. Dalam budaya kita, ini makna disiplin. Gambarnya, mohon maaf.
kurang sesuai ya. Makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi untuk mendapatkan kepatuhan itu disiplin. Dalam budaya kita ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, disiplin waktu, disiplin memakai helm. Kita seolah-olah itu dipaksa dalam pokoknya disiplin itu ketidaknyamanan seolah-olah. Jadi kita sudah lama sekali tidak berubah. Pendidikan kita masih banyak yang melakukan pendidikan di zaman kolonial. Nah, itu pesan dari instruktur dalam PGP ini di Indonesia itu dikatakan sudah lama sekali tidak berubah. Bahkan sejak zaman kita sekolah sampai sekarang pola pendidikan dalam artian mendidik perilaku siswa itu masih menggunakan cara-cara lama. Sebagai pendidik, ini yang kedua, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini yang kita harapkan. Disiplin itu anak-anak memiliki motivasi intrinsik dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu seperti gotong royong, kasih sayang, ya nilai-nilai positif. Sehingga diharapkan nanti disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dia itu diharapkan anak-anak kita memiliki perilaku disiplin memang dari dalam dirinya, tanpa terikat aturan, tanpa imbalan, sogokan, namun murni. Ini yang sulit Bapak Ibu. Bagaimana kita menumbuhkan siswa agar tergerak dari dalam dirinya sendiri. Seperti kita orang dewasa Bapak Ibu, bukan datang ke sekolah bangun pagi itu atas disiplin. Datang kemana misalnya? Datang ke sangkep atau rapat, datang sendiri. Kalau dengan siswa kadang sulit, harus dikasih tahu beberapa kali. Tapi kalau orang yang dari dalam dirinya sendiri, bangun pagi misalnya punya anak, tidak ada yang maksa, tidak ada, tapi kita punya tanggung jawab sendiri. Itulah yang diharapkan nilai-nilai seperti itu ditumbuhkan sejak dini agar menjadi manusia yang unggul. Ya, itu disiplin positif. Baik, selanjutnya yang saya jelaskan di sini, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga adalah ini penting, ini kebutuhan dasar manusia. Apa yang mendasari manusia berperilaku atau kebutuhannya itu apa? Ini juga penting dalam mendidik siswa. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya. Kebutuhan manusia bertahan hidup ini merupakan kebutuhan biologis ya, yaitu sandang, pangan, papan, butuh makan, ya, butuh tempat tinggal, butuh tidur. Ketika siswa kita ada yang tidak memperhatikan pembelajaran misalnya karena dia ngantuk, berarti kebutuhan dia itu untuk bertahan hidup, ya itu termasuk kebutuhan hidup yang pertama. Kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang, perhatian. Kayak mungkin siswa itu kadang caper itu misalnya, caper dengan temannya, caper dengan gurunya. Berarti dia itu membutuhkan perhatian dan rasa diterima. Sama seperti kita, ini bukan hanya untuk siswa ya, orang dewasa juga diterima di kelompoknya, diterima oleh orang sebagaimana kita ingin diterima di mata orang lain. Artinya kita berada di lingkungan yang baru, kita membutuhkan diterima. Bagaimana caranya agar kita diterima? Kita berperilaku positif dan orang juga supaya dapat menerima orang lainnya. Kemudian yang ketiga ini adalah kebutuhan penguasaan. Nah, 5 ini secara universal, secara internasional berlaku, diakui 5 kebutuhan manusia ini. Yang ketiga penguasaan. Yang dimaksud kebutuhan penguasaan ini adalah manusia itu butuh pengakuan, Bapak Ibu.
Ya, tanpa kita sadari kita sendiri butuh pengakuan. Sama seperti murid, Pak itu saya yang buat Pak, bukan dia. Ya, itu pengakuan. Ya, butuh pengakuan. Ini kebutuhan dasar manusia juga penguasaan ini. Misalnya hal yang kita ciptakan diakui oleh orang lain, tentu kita merasa penguasaan kita itu terusik. Ya, itu manusia. Ini murid juga seperti itu. Kadang dia berebut. Ini punya saya, ini punya saya. Dia ingin menguasai ini, ingin memiliki. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan. Ya, kebebasan, dia pengen ngapain saja. Misalnya di hari libur pengen berbuat apa saja yang tanpa diperintah orang lain, tanpa dikontrol orang lain. Itu juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Sekali-sekali kita itu biar tidak dikekang. Apakah Bapak Ibu suka dikekang oleh orang tua, suami atau istri? Kan tidak ya. Ya, karena itu merupakan kebutuhan dasar kita, kebebasan. Namun kebebasan yang terkontrol dalam hal masyarakat. Tidak mungkin kita mencuri, kita bebas mencuri. Itu tentu itu bukan kebebasan yang seperti itu yang dimaksud. Ya. Dan terakhir, ya ini paling penting ini, kebutuhan dasar manusia itu adalah happy, fun, kesenangan. Sekali-sekali murid di kelas itu ajak bercanda, karena kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Ya, kita ngibur, karaoke lah atau apa, ya memang itu kebutuhan dasar manusia. Kita tidak boleh terlalu porsi hidup kita 80% bekerja saja terus, bekerja terus tanpa ada suatu hiburan atau kesenangan, karena ini merupakan kodrat manusia. Ketika kelima ini tidak terpenuhi, sudah dapat dipastikan akan menjadi manusia yang ya kurang enjoy lah hidupnya atau kurang normal. Jadi ini harus seimbang, ya, kesenangan. Makanya dalam pembelajaran paradigma baru tidak melulu harus full memberikan materi. Oleh karena itulah ada yang namanya ice breaking biasanya. Ketika siswa jenuh, ayo berdiri kita main sebentar. Ya, biasanya anak-anak akan senang ya. Ya, kembali dia senang, kembali ceria dari yang ngantuk. Mungkin dia kebutuhan dasarnya. Bagaimana itu kita selingi dengan kesenangan atau permainan, dia menjadi senang. Ya, jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, manusia butuh penguasaan, manusia perlu bebas, dan manusia perlu senang juga. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau ada manusia yang stres sampai gila, berarti kebutuhan dasar manusia ini secara akut tidak mereka rasakan. Ya, itu harus dipahami. Baik, berikutnya, ya, disiplin positif. Motivasi merupakan dorongan yang timbul. Nah, ini motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini disiplin positif. Jadi disiplin positif ini tujuan-tujuan tertentu. Bapak Ibu melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Ya, inilah 3 hal yang mendasari ya tujuan-tujuan itu untuk disiplin. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, ada siswa atau seseorang yang disiplin karena menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Kenapa kamu berusaha datang tepat waktu? Ya, agar saya tidak dihukum, Pak. Agar saya tetap mendapat gaji, gitu misalnya. Itu sama motivasinya dari sini. Siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi luar. Ya, karena takut ini, karena itu. Kemudian dia bisa disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ya, kalau ingin dapatkan imbalan, ingin dapat nilai bagus, itu berarti itu jangka pendek dia disiplinnya. Dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang kita harapkan tumbuh pada perilaku siswa. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar dengan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, jadi dia sadar sendiri.
tanpa disuruh datang pagi ke sekolah langsung nyapu, langsung membersihkan tanpa digetok. Itulah yang kita harapkan tumbuh dari siswa ya. Ya, ini yang materi berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu merupakan identitas gagal, Bapak Ibu. Saya pun juga baru mengetahui dalam pendidikan guru penggerak ini. Hukuman itu cenderung menyakitkan, tidak nyaman, siswa takut, ya, memaksa siswa menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman itu menyebabkan siswa menyembunyikan kesalahannya, memendam karena takut dihukum. Kemudian siswa menjadi rendah diri ketika dihukum, apalagi dihukum di hadapan publik ya. Berikutnya penghargaan. Penghargaan yang kita berikan kepada siswa, dikasih permen, apalagi dikasih jajan misalnya kalau dia berhasil menjawab. Ini tidak efektif, Bapak Ibu, dapat merusak hubungan atau iri. Ya, oh dia terus yang dapat. Ya, itu misalnya ketika kita kasih penghargaan misalnya nilai plus, yang lain itu akan merasa iri. Ini merupakan sikap mental yang jangka panjang itu tidak baik. Ya, kita menghasilkan produk 10-20 tahun ke depan dengan cara-cara pendidikan mendidik siswa secara sikap kalau tidak baik, itu outputnya ke depan akan menjadi orang dewasa yang selalu tertanam. Kita sebagai guru besar sekali pengaruhnya untuk masa depan siswa. Ini mematikan kreativitas murid. Misalnya dengan menjawab ini sudah dapat nilai plus, padahal dia bisa lebih sebenarnya. Cukup saya dengan jawab ini aja kok juga udah mendapat plus. Ya begitu kalau dikasih penghargaan, dia tidak mengembangkan kreativitasnya yang lebih tinggi jadinya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini ranking 1, ranking 2 yang tidak dapat ranking. Ini mungkin kita sadari di sekolah, saya nggak dapat ranking, teman saya dapat ranking 1, dia dapat ranking 2, kita nggak dapat. Ya, seolah-olah yang tidak dapat itu akan merasa terhukum kalau dalam ranking di kelas. Apalagi gurunya itu meskipun kita bisa mengurutkan berdasarkan angka-angka dari ranking tertinggi sampai terendah, namun itu sangat tidak manusiawi. Karena pendidikan bukan tujuannya untuk dinilai ini nomor 1, ini nomor 2. Karena manusia itu individu yang unik, harus kita sadari. Tidak mungkin kita yang menilai ikan dari kemampuannya memanjat, itu tetap saja dia akan menjadi bodoh. Sama seperti kita pintar bahasa Inggris, pintar matematika, ketika dihadapkan dengan disuruh menggambar misalnya, kita akan menjadi orang yang paling bodoh di sana. Ya, karena bukan potensi kita di sana. Ya, itu makanya sistem ranking dalam kurikulum Merdeka itu dihapus. Itu tidak ada ranking-rankingan, dan di beberapa negara maju pun, Finlandia dan di Singapura itu sudah tidak ada sistem ranking, sudah dari dulu. Kita masih menerapkan ranking itu sebenarnya masih zaman kolonial itu, pendidikan menggunakan ranking 1, 2, 3, apalagi dulu Manbara dia dapat nilai merah. Itu misalnya, itu merendahkan mental siswa, merusak mental, ya, merampas hak menghargai dirinya. Ketika dia sudah senang menghasilkan sesuatu, sudah senang sendiri, kita misalnya membuat sesuatu, oh sudah senang, sudah bisa, tapi dikasih penghargaan oleh orang lain, misalnya berupa kue atau seolah-olah hanya sebesar ini penghargaan yang dikasih. Ya, dia tidak jadi menghargai dirinya sendiri. Dan itulah yang saya dapat kemarin, penjelasan dari fasilitator maupun instruktur. Jadi penghargaan itu bersifat terutama penghargaan yang berupa barang misalnya, berupa nilai-nilai itu, ya, dan berupa barang. Jadi itu. Kemudian yang gimana yang dimaksud konsep identitas berhasil atau identitas sukses? Inilah yang dimaksud identitas sukses, konsekuensi. Makanya dalam janji siswa itu bukan sanksi, bersedia menerima sanksi, tapi konsekuensi. Apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Nah, ini sebenarnya budaya positif. Ini materinya adalah tentang memperlakukan siswa, itu pokoknya sebenarnya, ya. Jadi konsekuensi penguatan jangka pendek masih lebih baik ini, ya. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan
ini perlu kita selalu monitor kalau konsekuensi itu. Misalnya siswa menjatuhkan air misalnya di meja, kita harus stimulus respon. Misalnya, Adi, kamu menjatuhkan air loh ini. Oh iya Bu, saya akan bersihkan. Ya masih seperti itu dia. Itu berupa stimulus respon. Kalau konsekuensi itu berupa kesepakatan dia sudah dibuat dan disepakati. Tapi kalau hukuman dia berlangsung secara tiba-tiba. Misalnya datang terlambat, misalnya, Adi kamu datang terlambat, silakan berdiri menghormat bendera 15 menit. Itu hukuman itu. Misalnya nak buat PR, Adi kamu nggak buat PR, silakan kamu berdiri depan kelas. Ya, angkat kakinya 1. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalnya Adi kamu tidak mengerjakan PR, ya kamu tahu konsekuensinya? Ya tahu Pak, saya habis istirahat, berarti jam istirahat saya digunakan untuk menyelesaikan PR. Itu konsekuensi itu. Ya, yang sudah dibuat disepakati di sekolah. Apa konsekuensinya? Tapi kalau hukuman bisa secara tiba-tiba ya. Yaitu perbedaan hukuman. Hukuman itu lebih kasar ya. Ya, ini stimulus respon. Kemudian siswa jadi menghormati peraturan karena dia tahu sendiri konsekuensinya dan sudah disepakati oleh sekolah, oleh warga sekolah, dan sudah dia buat sendiri dengan gurunya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Namun itu konsekuensi dia hanya sebatas mengikuti peraturan. Kalau saya tidak mau buat PR, ya udah, saya konsekuensinya istirahat, saya akan kerjakan. Sebatas itu aja, tidak ada kesempatan untuk merenungi dirinya. Itu konsekuensi. Hukuman juga seperti itu. Dan yang kita harapkan lakukan adalah restitusi. Ini terutama restitusi ini baru saya dengar dan baru saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini. Apa itu restitusi? Restitusi ini identitas sukses. Jadi siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab sendiri terhadap kesalahannya sendiri. Kita pancing untuk dia bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya bukan jangka pendek ya. Jadi dia berpikir, ya kita, kenapa kamu datang terlambat? Seperti itu misalnya. Ya kita cari tahu dulu, itu lebih restitusi pendekatan. Ya tidak apa-apa kamu terlambat, orang terlambat itu biasa. Nah begitu pendekatannya pertama. Ketika orang salah, jangan langsung secara frontal, kamu ini datang terlambat, itu hukuman. Kita mulai dulu. Ya kalau pendekatan restitusi pendidikan di negara maju itu seperti itu. Makanya tidak salah, fasilitator sempat bilang, makanya tidak salah perilaku bule itu bukan semua ya, tapi banyak yang perilakunya bagus. Karena outputnya, hasil pendidikannya ya seperti itu, bukan menggunakan pendidikan hukuman-hukuman yang kasar. Ya nggak apa-apa kalau terlambat. Boleh tahu Pak kenapa? Pasti ada yang mendasari kamu terlambat. Ya Pak, saya terlambat karena ini. Ya selanjutnya apa cukup minta maaf saja itu misalnya. Ya tidak, dia disuruh untuk mencari perbaikannya secara mandiri. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya. Terus masa minta maaf saja, ya saya akan begini Pak, saya akan pasang larang. Ya sehingga muncul, kita pancing terus kita kejar sehingga muncul inisiatif untuk melakukan perubahan. Itu restitusi. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain jadinya. Selain menghormati dirinya, juga menghormati orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol penuh. Bukan guru yang mengontrol kamu harus begini besok, tapi dirinya. Namun guru menuntun apa yang harus mereka lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Bapak Ibu percaya nggak pendekatan dengan kekerasan, marah, mata merotot akan membuat siswa itu lebih baik, lebih positif itu dibandingkan dengan kita dekati dia. Jangan dimarahi di orang lain, dekati. Kamu tadi kenapa lempar temanmu pakai lagu? Nanti besok itu misalnya. Kita buat dia merenung. Ya, saya sudah buktikan ke siswa saya misalnya 9C. Saya cari dia pas jam istirahat. Saya ajak dia berdiskusi, ngobrol. Ketika saya banyak ngobrol dengan dia, besoknya, lusanya dia malu sendiri. Ya, daripada kita hukum secara frontal,
akan ada perasaan-perasaan yang kalau dia memang sadar, bukan berarti hukuman itu sepenuhnya tidak menyadarkan. Ada yang menyadarkan, tapi lebih banyak yang tidak menyadarkan biasanya. Buat dia malu terhadap dirinya sendiri, malu terhadap orang lain. Ya itulah yang lebih berharga ya. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya jadinya. Dengan pendekatan-pendekatan restitusi, siswa itu jadi lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, itu restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi, bukan konsekuensi. Minimal kita di tataran konsekuensi lah, itu jadi kita sukses. Kalau belum bisa berestitusi, namun tidak bisa kita secara gamblang merubah paradigma. Ini diyakini, tidak bisa langsung kita menyetok, nggak boleh hukum dari sekarang harus kita ini, nggak bisa. Harus perlahan. Yang penting kita paham dulu, perlahan kita. Mungkin kita 1 atau 2 kali masih melakukan hukuman, tapi diimbangi dengan restitusi, sehingga perlahan. Ya, jadi perlahan. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ketika dia terlambat, kita kasih restitusi, kita langsung suruh mereka kembali lagi dengan karakter yang lebih baik dan menyadarkan dirinya. Ciri-ciri restitusi yang pertama ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau hukuman kan menebus kesalahan. Kamu datang terlambat, silakan sekarang berdiri, berjemur di sana 1 jam saja. Itu seolah-olah dia, oh kesalahan saya sudah ditebus dengan ini kok. Dia merasa transaksional di sana. Transaksional itu. Namun belajar dari kesalahan itu tidak. Dia terus belajar, oh saya merenungi dirinya. Oh bangsa ini, murid ini apa? Ini di tataran orang dewasa sudah banyak seperti itu. Kalau sejak ini seperti itu, kehidupannya akan lebih baik. Kemudian yang kedua itu memperbaiki hubungan. Restitusi memperbaiki hubungan, tidak ada saling iri. Kemudian tawaran. Restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Sekarang Bapak mau tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kita menawarkan hal ke siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini negosiasi dengan siswa supaya dia mau berubah. Kalau ini kita lakukan secara masif, pola pikir guru itu tentu akan lebih baik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, restitusi itu menuntun untuk lebih melihat ke dalam diri. Itu kalau Jawa Bali itu mulak sarir, itu bukan hanya sekedar kata-kata mulak sarir itu ya, tapi itu refleksi yang mendalam. Wah, saya ini terlalu egois loh ternyata orangnya. Nanti dikurangi. Siapa tahu orang yang egois tidak mau merasa disalahkan, ada karakter-karakter seperti itu. Tapi ketika restitusi dia akan sadar sendiri di dalam benaknya. Ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Misalnya dia sampai lari-lari di kelas sampai menumpahkan air temannya. Kita tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Pasti senang ya kamu lari-lari. Iya Pak, saya percaya berarti kebutuhan dasarnya dia ingin kesenangan, ingin kebebasan, sehingga dia mengganggu. Itulah yang kita restitusi supaya tidak begitu. Boleh kamu senang-senang, tapi ingat tempatnya di mana. Oh iya Pak, saya akan memperbaiki kan seperti itu nanti. Ini kita cari tahu dulu kebutuhan dasar, apa yang mendasari tindakan dia. Apakah dia ingin diperhatikan? Apakah dia ingin kasih sayang? Ya, itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya. Baru kita bisa mengambil tindakan apa yang, ya misalnya di dalam kecil, kamu kok gini sih, ngapain sih? Saya ini dibilang ini, berarti dia ingin penguasaan, ya penguasaan. Saya ingin mainan ini, kebutuhan dasarnya itu dia tidak terpenuhi. Kan ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kebebasan. Yang saya terus-terusan disuruh di rumah, dikurung itu misalnya. Makanya saya begini, itu misalnya ya kebutuhan dasar. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita itu bukan fokus pada tindakannya yang salah. Ya, misalnya tindakannya yang salah, datang terlambat, fokus pada karakternya. Misalnya sudah 3 kali terus datang terlambat, kenapa karakternya begini? Ada yang mendasari nggak?
Ya, tindakan itu nomor 2, tapi karakter yang pertama kita fokuskan dulu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, solusi bukan hanya sekedar disuruh berdiri, setelah itu habis berdiri 1 jam silakan kembali ke kelas. Jangan dulu kan seperti itu pendidikannya. Kita fokus pada solusi, siswa mencari sendiri solusi. Ya beneran ya, kamu ini supaya tidak datang terlambat lagi, itu misalnya. Yaitu atau siswa yang tidak pakai atribut misalnya dalam acara, kita restitusi. Ya beneran ya, kamu nanti lebih baik, lebih rapi menyimpan barang-barang di rumah, ya seperti itu. Misalnya, sehingga mereka ingat, bermakna ya. Ini restitusi. Berikutnya, ya perbedaan siswa. Nah, contoh kasus misalnya, saya buat sederhana saja. Siswa datang terlambat ke sekolah. Misalnya siswa datang terlambat ke sekolah kasusnya ya. Kalau hukuman, konsekuensi dan restitusi ini bedanya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 15 menit. Guru marah dan siswa menjadi takut, maka melotot suara wah itu misalnya. Itu hukuman. Hukuman itu bisa secara verbal maupun secara fisik atau non verbal. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan halaman sekolah saat itu atau pada jam istirahat. Kamu datang terlambat, kamu tahu konsekuensinya. Ya, bahasanya lebih datar, lebih formal bahasanya. Kalau dia hukuman yang lebih kasar. Kamu datang terlambat, ya Pak. Terus apa konsekuensinya? Saya harus bersihkan halaman Pak. Sekarang Pak, ya nanti saja Pak sih. Ingat ya, nah itu lebih ke konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi tegas menegakkan aturan dalam konsekuensi itu, dan siswa itu menghormati peraturan. Jadi dia tidak merasa dihukum, tapi dia merasa ini yang akan saya lakukan kalau saya begini. Ya, jadi dia merasa memiliki peraturan itu kalau konsekuensi. Makanya hukuman ini lebih tidak baik ya. Tapi kalau restitusi dalam siswa terlambat, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, menanyakan, kamu tahu telah melanggar, tapi kamu melanggar keyakinan kelas yang mana atau keyakinan sekolah. Sebentar dibahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Sama dengan peraturan seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Terbuka saja misalnya, kenapa kamu sampai berkelahi? Ketika siswa berkelahi, jangan langsung syarpor. Sini kamu ditarik, kamu berkelahi dengan ini, dia akan tertutup dan takut untuk jujur. Ya, kita harus halusin dulu. Karena kita misalnya sudah merundal itu biasa. Tapi kalau restitusi nggak boleh. Kita bagaimana? Ini pendekatan polisi sebenarnya. Kalau Polri itu lebih dulu menanamkan restitusi kepada penjahat misalnya. Tidak langsung marah dia ketika dia datang. Ya nggak apa-apa Pak, ini kenapa Pak begitu? Itu misalnya. Ya apa-apa pokoknya yang begitu udah boleh tarik. Ya itu nggak tahu dihukum. Jadi tidak dengan cara frontal. Ya distabilkan dulu dia, stabilkan emosinya dulu, baru dia bisa diajak komunikasi. Ya, jadi seperti itu. Restitusi itu lebih ke seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Selanjutnya, ya ini 5 posisi kontrol restitusi. Ya mungkin 1 jam lebih sedikit nanti kita ya. 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol kita sebagai guru itu di yang mana? Ini misalnya ya. Ya di yang mana? Yang pertama, apakah sebagai penghukum? Ya seperti ini gambarnya. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua itu yaitu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang tingkatan tertinggi sebagai guru kita diharapkan sebagai posisi kontrol terhadap siswa, yaitu sebagai manajer. Ya inilah posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya jadi itu sebagai manajer posisi kontrolnya. Kemudian saya jelaskan satu-satu. Ya, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, ini
penghukum. Ya, umpamanya kasus siswa tidak mengumpul 2 tugas selama 2 minggu terakhir. Ya, kalau penghukum ini patuhi aturan sekolah, kemudian berdiri di depan kelas, itu dengan nada suara yang meninggi, dengan raut wajah yang agak menyeramkan. Ini penghukum, guru yang penghukum seperti ini. Misalnya dengan kasus ini. Kemudian kalau guru yang membuat rasa bersalah, nah ini juga identitas negatif ya, identitas gagal dibilang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini dengan suara yang lemah lembut, ini melo, tapi membuat otak siswa itu, psikis siswa itu tidak baik. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah itu misalnya, si pedalam gini ibu gini, kamu gak kasihan ya sama ibu, terus-terusan kamu seperti ini. Nah itu adalah posisi kontrol guru yang bertipe membuat rasa bersalah. Kayak memang siswanya seperti itu biasanya, tapi siswa itu seolah-olah merasa bersalah. Kita aja sebagai orang dewasa misalnya seperti itu orang tuanya. Adik kita dituduh itu misalnya, masih mendalam-dalam meme gini seperti itu. Nah pendidikan yang seperti itu membuat siswa, mental siswa itu menjadi rendah diri, dia merasa bersalah, dan ini diyakini sebagai identitas gagal. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu gak sayang sama Bapak ya, itu misalnya. Ya ini jangka pendek dia. Ya ini membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, nah ini guru yang sebagai teman, sebentar Bapak Ibu yang sebagai yang di posisi yang mana? Kamu gitu aja nggak bisa. Ini dengan bahasa yang santai ya, seperti teman. Ada guru yang seperti ini, kamu gitu aja nggak bisa. Ayolah disiplin, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa deh, kamu salah, tapi dikumpul ya tugasnya, itu misalnya. Dengan dasar-dasar seperti itu, ya kamu ini anak cantik masa itu misalnya. Agak cendil lah gurunya. Tapi biasanya siswa itu senang, dia merasa akrab dengan gurunya, karena ini udah pasti nggak menghukum dia sebagai teman. Tapi model seperti ini kadang-kadang siswa itu menjadi ketergantungan. Ketika gurunya tidak lagi seperti itu atau berganti gurunya, wali kelasnya diganti misalnya, dia itu ya seolah-olah ingin seperti itu lagi. Ya jadi itu ketergantungan jadinya dengan sifat guru. Jadi bukan perilakunya, bukan untuk semua guru dia begitu, hanya dengan guru si A misalnya begitu, karena dia tahu, dia merasa pas ya dekati Bu Desa ya, soalnya dia enak diajar ini, saya pasti gak dimarahi. Nah kalau menggunakan teman ini, tapi lebih baik daripada penghukum dan membuat rasa bersalah. Kamu gitu aja gak bisa ya, belajar sekarang. Nah itu misalnya dengan bahasa-bahasa yang santai ya, tapi asal jangan membuat siswa baper ya. Asal, apalagi siswa SMP biasanya kalau kita akrab-akrabin seperti itu, malah gurunya nanti di chat WA ya, jangan seperti itu ya. Ya kita batasi ya, jadi seperti itu. Ini sebagai teman. Kemudian, nah sebagai pemantau. Nah kalau guru yang sebagai pemantau, dia lebih formal ya. Dia lebih formal, menuntut siswa mandiri. Seperti ini. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah gitu dia. Tapi dia dengan bahasa yang santai, tidak kenyang. Kamu sudah datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Kan ada konsekuensinya. Oh iya Pak, nah, di sini guru mendekat sebagai teman juga tidak. Ya jadi seperti itu. Dan yang terakhir sebagai manajer. Ya ini apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia jawab, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Fokus ke solusi. Kamu salah, kamu tahu kesalahanmu? Iya Pak, ya saya tadi memukul teman. Nah kira-kira kita tanyakan restitusi. Inilah restitusi digunakan oleh manajer ini. Guru yang bersifat sebagai manajer itu mendidik siswa supaya lebih mandiri, lebih dewasa, bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Ini dalam mendidik. Ya, ini 5. Kira-kira selama ini Bapak Ibu di posisi yang mana? Coba pengulangan di posisi mana kira-kira? Pembuatan sama-sama ya, saya lebih sering ya. Ini terus yang Ibu gitu misalnya ya. Ya kira-kira Pak Brahma di posisi yang mana biasanya jadi menghadapi siswa yang nakal biasanya?
Posisi teman, ya. Bagus. Coba kalau Bu Desa posisi mana biasanya bisa? Posisi teman, ya. Kalau saya terus terang aja, sebelum saya melakukan guru penggerak ini, saya lebih banyak ke posisi penghukum, ya teman-teman ya. Posisi penghukum dan lebih banyak ke posisi teman. Kalau merasa saja, saya hampir jarang seperti itu. Dan kamu kasihan sama Pak. Nah, biasanya lebih banyak dilakukan oleh ibu yang posisi ini. Biasanya, ya. Tapi saya biasanya lebih banyak penghukum dan teman, ya. Jarang melakukan ini. Tapi sekarang mulai dikurangi. Bukan berarti blok ya, karena butuh proses. Merubah mindset, sikap itu tidak bisa 1-2 tahun, tapi kita secara perlahan berproses. Ya, baik. Selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Ya, ini yang saya jelaskan berikutnya, itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, sama seperti peraturan, tapi lebih di sini di dalam modul pendidikan guru penggerak ini yang sudah diadaptasi dari pendidikan negara luar, ya, dan para pakar itu keyakinan. Nah, seperti ini ada 2 contoh pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor atau roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang wajib menggunakan masker dan rutin mencuci tangan? Bapak yang pertama aja dijawab misalnya. Coba misalnya dijawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita berkendara di jalan? Agar bagaimana kira-kira? Agar keselamatan, ya. Kemudian yang di bawah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang wajib menggunakan masker dan mencuci tangan? Ya, kesehatan dan keselamatan itulah yang merupakan keyakinan. Ya, kita ubah peraturan menjadi keyakinan. Ya, tinggal menata kata sebenarnya ini. Percaya nggak? Kalimat yang diubah meskipun maksudnya sama, itu juga akan mempengaruhi perilaku manusia. Ya, makanya orang yang berkata kata, pintar menata kata, itu jangan disalahkan juga. Itu penting juga menata kata. Misalnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan semua pengendara wajib memakai helm? Kita seolah-olah hanya mengikuti ini peraturan. Tapi kalau diubah menjadi keyakinan, misalnya menggunakan helm untuk keselamatan kita bersama, itu sama-sama seperti ini. Dilarang merokok. Sekarang di tempat-tempat umum sudah mulai lebih humanis. Dilarang merokok, kita dilarang loh. Nah, begitu kesannya. Biasanya sudah diubah kalimatnya menjadi restitusi. Dilarang merokok itu menjadi, dimana saya baca biasanya, terima kasih untuk tidak merokok di tempat ini. Ya, seperti itu dia. Terima kasih untuk tidak merokok di tempat ini. Ya. Tidak merokok untuk menjaga kesehatan, atau tidak merokok untuk menghargai orang lain. Berarti keyakinannya itu menghargai. Ya, itu lebih ke seperti itu, membuat keyakinan kelas. Misalnya ini, menggunakan masker dan mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dan pakai masker untuk kesehatan bersama, bukan hanya diri sendiri. Itu misalnya. Seperti itu contoh-contoh keyakinan kelas, ya, yang dibuat. Ya, kegiatan membuat keyakinan kelas 9. Ya, guru bersama siswa membuat keyakinan ini. Dokumentasi saya beberapa membuat keyakinan kelas. Mulai dari berdiskusi, keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama dengan siswa di kelas itu. Saya sebagai wali kelas berdiskusi dulu, apa kira-kira yang mau kita buat peraturan mengenai kelas ini. Kita tuliskan dulu peraturannya. Ya, tidak boleh mencaci teman, Pak, tidak boleh mencaci itu. Kita tulis dulu, nanti kita rangkum katanya menjadi keyakinan kelas. Ya, ini merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian ini baru menempel. Kegiatan menempel keyakinan di kelas. Di kelas tingkat C, kalau Bapak Ibu mainan, ya ada di sana keyakinan kelas yang saya buat bersama siswa. Ya, baik, saya lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Ini yang pertama, keyakinan kelas 9C SMP Negeri 3 Negara. Yang pertama, disiplin menghargai waktu.
ya dilarang datang terlambat. Kalau seperti itu peraturan. Ya, kalau disiplin menghargai waktu, oh nilai disiplin ya, dan menghargai. Kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Itu kalau dia melanggar berarti keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, itu saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, membantu orang lain, membantu teman, bekerja sama dalam hal positif ya. Menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, ini juga kita sepakati di kelas. Jadi keyakinannya ini menghargai. Kemudian menjadikan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun sebagai pembiasaan. Ya, ini juga menjadi keyakinan kelas 9C. Dan gemar membaca dan menulis. Ini juga agar siswa itu tidak jenuh ya dalam belajar. Ya, ini sifatnya tidak permanen, bisa diubah atau bisa ditambahkan seiring dengan kajian-kajian kita. Ya, ini saya buat di Corel atau di Photoshop bisa. Kalau Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah ada yang gampang, bikin kelas itu menarik, jangan sekedar ada saja ya. Jangan sekedar, ini juga sering ditekankan dalam pendidikan guru program. Misalnya membuat album kelas buat ini kan banyak sebenarnya administrasi kelas. Ya, ada yang isi tangan, ada yang sekedar biasanya Pak pengawas kan kemarin bilang bila perlu ada bingkainya kan, karena saya juga sempat mengajar di beberapa sekolah lain, memang perangkat kelas itu dibingkai. Terus siapa yang mengeluarkan? Bisa swadaya kelas dibingkain dia. Ya, bukan hanya asal kayak itu akan lebih membuat sekolah kita itu lebih terpercaya, kredibel. Siswa itu hal-hal sekecil seperti itu mempengaruhi psikis siswa loh ternyata ya. Ya, ini yang saya tempel, yang sudah saya tempel di kelas. Saya buat semenarik mungkin, bukan hanya sekedar tulisan ya, biar enak dilihat juga sebagai penghias kelas. Kalau membuat administrasi kelas, prinsip saya bukan sekedar ada, namun sekaligus sebagai hiasan. Ya, jadi itu. Ya, jadi siswa itu dia senang. Ya, ini pada saat menempel beberapa minggu lalu, kemudian, nah ini juga jadwal pelajaran yang sudah saya tempel di kelas. Jadwal pelajaran mereka ya, bukan jadwal pelajaran dulu. Jadi mereka enak. Ya, ini kan wajib ada sebenarnya sebagai kelengkapan administrasi kelas. Kemudian, nah ini pembagian waktu jam pelajaran. Hari Senin pelajaran bendera jam ke-7, jam berapa. Jadi siswa enak. Ini P5 khusus kelas 7. Kita kasih juga peringatan di sini. Sebelum pulang, siswa wajib melaksanakan kebersihan kelas dan sekitarnya yang diawasi oleh guru yang mengajar waktu itu. Itu misalnya. Hari Senin sampai Jumat, Kamis, siswa pulang pukul 14.30 saat tanda bel bunyikan dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian saya lengkapi juga dengan daftar nama kelompok kerja di kelas ini sebagai bentuk budaya positif. Daftar nama kelompok kerja ini kelompok 1 siapa-siapa saja, sehingga kita gampang membuat daftar. Nah, pembagian tugas kebersihan, misalnya ruang kelas apa saja yang dibersihkan di lab TIK dan selatan halamannya lantai 2. Ini kalau hari Senin dia kelompok 5. Kalau hari Selasa, catatan alat-alat kebersihan wajib selalu siap untuk kegiatan kebersihan. Selalu bekerja dengan bersih dan tuntas. Diisi kata-kata penyemangat memelihara kebersihan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Hal-hal seperti ini dibaca oleh siswa ya, jangan dan diingat oleh mereka. Ya, kalau yang berikutnya yang ini, kalau ini adalah pembagian tugas membawa canang. Ya, ini sama pembagian kelompok, tapi kelompoknya beda dia. Hari Senin siapa beda dengan kelompok pembersihan. Jadi diisi catatan setiap kelompok yang bertugas membawa banten sekaligus bertugas ngaturan banten tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian diisi kata-kata penyemangat, hari tenang dan damai, dengan rajin sembahyang, tingkatkan selera bakti kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Dan ini juga di awal, kalau ini yang albumnya, apa namanya? Struktur pengurus kelasnya. Ada ketua kelas, wakil, batu umum. Ya, ini yang biasa dibuat. Dan ini juga denah kelasnya. Denah kelas
yang mencakup semua siswa. Ya, meskipun denah kelas ini, meskipun siswa itu tidak harus setiap hari duduknya seperti ini, namun ada patokan denah. Ya, ya sekali-sekali boleh dia pindah. Ya, boleh dia pindah untuk mengatasi kepenuhan, dia dipersilakan sepanjang ada kesepakatan dengan temannya. Ya, yaitu. Nah, ini yang sudah saya pasang dan termasuk piagam kelas yang sudah kelas yang dapat juara itu dipasang Bapak Ibu ya. Dipasang di kelas masing-masing, itu akan menjadi kebanggaan untuk anak-anak. Meskipun kita terlihat sepele ini aja, tapi untuk siswa itu dia itu akan selalu dilihat ya. Jadi itu selalu dilihat. Ini album dan ini pemasangannya ya. Jadi itu. Baik, kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi lebih abstrak dari peraturan. Jadi maksudnya di sini misalnya tidak boleh mengganggu siswa lain yang sedang presentasi itu misalnya. Kita tulis dulu itu, tulis kemudian kita simpelkan ya. Bahasanya singkat agar mudah diingat. Ya, tidak perlu panjang-panjang. Kemudian berupa pernyataan universal seperti gotong royong, menghargai, yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tidak bisa diterapkan ke semua kelas misalnya, namun beberapa poin bisa saja sama tergantung kelas itu. Kemarin ada yang minta, Pak boleh mau apa Pak? Gitu. Tapi karena itu sudah sekolah, itu sudah keyakinan sekolah nggak boleh, jadi nggak bisa kecuali atas izin guru yang bersangkutan kan gitu. Kemudian dibuat dalam bentuk bahasa-bahasa yang positif ini, bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang memotivasi siswa. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dibuatkan persetujuan setuju nih, ya nanti kita rumuskan. Begini ya, ini maksudnya begini, kita kasih pemahaman ke siswa. Ya, kalau melanggar misalnya dicatat di buku kejadian. Dan nah ini yang terakhir materi kita adalah segitiga restitusi yang tadi. Ini sebenarnya ini bagaimana cara kita melakukan tindakan. Ada tiga alur tindakan yang kita lakukan saat siswa itu bermasalah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan menstabilkan identitas itu maksudnya seperti itu. Ya tidak apa-apa kalau terlambat. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah terlambat. Banyak kok yang pernah terlambat. Yaitu menstabilkan identitas itu dulu. Kenapa kamu mau memukul temanmu? Ya karena saya di cacatin Pak. Itu misalnya. Saya dileceh. Oh ya apa-apa itu kan kamu sudah berusaha mempertahankan harga dirimu. Kita biarkan dulu dia ngomong. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang salah dari perilaku? Atau kamu melanggar keyakinan yang mana? Oh saya tidak menghormati orang Pak, itu misalnya. Terus baru terakhir menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang mau kamu langgar? Apa yang akan kamu lakukan? Nah itu misalnya, itu tahap segitiga restitusi. Berikutnya, nah ini saya berikan contoh penerapan segitiga restitusi. Ini skenario yang sudah saya buat. Ini juga salah satu rangkaian tugas dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak, yang sudah saya lakukan penerapan segitiga restitusi. Kurang lebih seperti inilah acuan penerapannya. Ya silakan Bapak Ibu tonton dulu sejenak. Selamat pagi Teguh. Selamat pagi Pak. Teguh tahu keyakinan sekolah tentang waktu kehadiran untuk datang ke sekolah? Tahu Pak, maksimal kita datang ke sekolah pukul 6.30 Pak. Ya, jadi sekarang Teguh tahu sudah pukul berapa? Pukul 7:05 Pak. Mohon maaf saya terlambat. Ya baik, jadi Teguh terlambat 35 menit ya. Jadi tidak apa-apa, Pak sendiri pun pernah datang terlambat ke sekolah. Kamu bukan satu-satunya anak atau orang yang pernah datang terlambat. Jadi Pak tahu kamu datang terlambat pasti ada sebab-sebab khusus. Pak juga lihat kamu tidak memakai atribut yang lengkap, tidak memakai ikat pinggang. Iya Pak, mohon maaf saya bangun kesiangan.
Saya juga terburu-buru sampai tidak menemukan sabuk saya di rumah, Pak. Kira-kira ada hal lain yang ingin Teguh katakan? Kemarin saya begadang, Pak. Oh, begadang. Kamu begadang untuk melakukan hal apa? Saya terlalu lama nonton YouTube, Pak, karena tidak bisa tidur. Ya, jadi Pak sekarang mengerti. Jadi kamu kemarin begadang menonton YouTube sehingga kamu kekurangan waktu untuk tidur dan hari ini pagi ini kamu bangun kesiangan dan datang terlambat ke sekolah ya? Iya, Pak. Ya, baik. Sekarang Pak paham. Jadi kamu sekarang sudah mengerti bahwa kamu melanggar keyakinan sekolah. Sekarang Pak ingin membicarakan tentang keyakinan sekolah. Apa yang kamu yakini dan hal apa yang belum kamu tunjukkan pagi ini kira-kira? Saya harus disiplin waktu datang ke sekolah. Saya juga harus bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Pak. Ya, ada lagi kira-kira hal lain? Saya juga harus mentaati peraturan sekolah, Pak. Ya, baik Teguh. Di sini kita harus sama-sama untuk mengingat tentang peraturan sekolah. Jadi Pak ingin tahu setelah ini kira-kira tindakan apa yang Teguh lakukan nanti untuk dapat memperbaiki diri sehingga besok tidak lagi terulang kesalahan ini. Saya harus lebih disiplin lagi. Dan saya juga akan berusaha untuk tidak begadang. Dan akan memasang alarm untuk bisa bangun pagi, Pak. Ya, bagus sekali. Kira-kira ada lagi hal lain? Saya juga akan menaruh pakaian saya dengan rapi di rumah agar tidak bingung, Pak, pada saat mencari atribut sekolah, Pak. Ya, bagus sekali. Pak senang sekali mendengarnya. Kamu sudah bisa mengakui kesalahanmu, sudah bisa menyadari kesalahanmu. Kamu juga sudah dapat mandiri untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahanmu sehingga kamu lebih baik lagi ke depannya. Ya sudah, sekarang kita bersama-sama untuk mengingat lagi kesepakatan sekolah kita dan kamu dapat langsung masuk ya, langsung masuk dan kamu persiapkan pembelajaran hari ini. Ya, udah silakan. Pak. Ya, silakan. Ya. Ya baik, itu yang pertama skenario-nya contoh penerapan segitiga diskusi siswa datang ke belakang. Ya, ada lagi satu yang kedua. Nah, ini kasusnya dia tidak mengumpulkan tugas beberapa minggu ya. Ya, silakan duduk Putri. Ya, baiklah Putri. Pak melihat di daftar nilai ada 2 nilai tugas-tugas Putri yang masih kosong. Putri masih belum mengumpulkan 2 tugas selama 2 minggu terakhir ini. Ya, Pak. Kira-kira Putri tahu tugas apa saja yang belum Putri kumpulkan sampai sekarang? Menulis teks pidato dan mengerjakan soal-soal uji kompetensi 3 pada materi cerpen. Ya, itu yang belum Putri kumpulkan. Dengan begitu, berarti Putri sadar bahwa Putri dalam masalah. Karena kita tahu menuju akhir semester ini, nilai-nilai Putri harus lengkap. Ya, Pak, saya tahu saya salah. Ya, baiklah, tidak apa-apa. Di sini, Pak pun juga pernah salah. Semua orang pernah salah. Bukan hanya Putri saja yang pernah salah. Jadi wajar, setiap orang melakukan kesalahan itu wajar ya, karena manusia itu tempatnya salah, kan begitu Putri ya? Ya, kemudian Pak di sini tidak ingin fokus pada kesalahan, namun di sini Pak hanya ingin tahu, tentu Putri punya alasan-alasan kenapa Putri tidak mengerjakan tugas sampai hari ini. Saya membantu ibu ke pasar, Pak. Dari sepulang sekolah sampai malam saya membantu ibu di pasar, Pak. Wah, kamu membantu ibu di pasar. Wah, kamu luar biasa sekali. Pak tahu berarti kamu itu orang yang menghormati orang tua, membantu ibumu. Itu hal yang positif sekali buat kamu. Namun di sisi lain, kamu juga telah melupakan atau melanggar tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Putri tahu kesepakatan kelas apa yang belum Putri penuhi dengan masalah ini? Tanggung jawab mengerjakan tugas sekolah, Pak. Selain itu, apalagi kira-kira Putri? Disiplin dalam belajar, Pak. Ya, baik. Berarti 2 hal itu yang
masih Putri belum lakukan ya dalam ini. Jadi sekarang kira-kira Pak ingin tahu dengan masalah ini, Putri, apa yang bisa Putri lakukan supaya Putri tetap bisa membantu orang tua kamu berjualan di pasar. Selain itu juga tidak melupakan keyakinan-keyakinan kelas yang kita sepakati. Apa yang selanjutnya Putri lakukan untuk memperbaiki ini? Mulai sekarang saya akan lebih disiplin dalam membagi waktu, Pak. Tapi bisakah Bapak memberikan saya waktu 2 hari untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan? Ya, baiklah Putri, bagus sekali Pak. Hargai usahamu. Bapak akan beri waktu kamu 3 hari. Agar apa? Agar kamu dapat lebih fokus mengerjakan tugas-tugas kamu dan tidak tergesa-gesa melakukan tugas-tugas kamu. Pak yakin kamu bisa ya. Apa kamu ingin menjadi orang sukses? Ingin sekali, Pak. Ya, baiklah kalau begitu, Pak harap kamu untuk tetap mengindahkan apa yang sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan kelas demi kebaikan kita bersama. Saya yakin Putri bisa, kamu bisa menjadi orang sukses, dan kamu juga sudah berusaha untuk berniat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara kamu sendiri. Pak sangat hargai. Baiklah kalau begitu, sekarang silahkan Putri kembali beristirahat bersama teman-temannya ya. Ya Pak, terima kasih. Saya akan berubah. Ya, silahkan. Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi ya. Kurang lebih itu gambaran dalam melakukan pendekatan restitusi sehingga siswa menyadari kesalahannya sendiri dan dapat melakukan solusi yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Baik, di slide terakhir saya dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik. Ya, selain tidak cukup guru itu hanya profesional, namun kepribadian dan sosial dengan sesama yang baik juga. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer ya, yang menuntun murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi baik. Ya, dengan berakhirnya segitiga restitusi tadi, berakhir pula pemaparan materi dari saya tentang diseminasi ini. Banyak hal yang sudah saya bahas. Akhirnya saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang. Selanjutnya saya kembalikan waktu kepada moderator atau pembawa acara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Juli yang sudah memberikan materi dari awal sampai akhir dan begitu bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya, setelah memberikan materi, diberikan sesi untuk tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Indra yang ingin bertanya. Baik, terima kasih untuk moderator yang memberikan waktu kepada saya. Dan di sini saya ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Juli. Tadi kan di awal Pak Juli bilang bahwa pemberian penghargaan adalah identitas yang gagal. Nah, di sini pengalaman saya menjadi kelas, biasanya saya memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang berhasil mengerjakan suatu soal. Biasanya saya memberikan jempol, ya, atau ungkapan kata bagus. Ya, mungkin bukan saya aja di sini yang seperti itu. Mungkin sebagian bapak ibu guru yang ada di sini melakukan apa yang saya lakukan di kelas. Nah, di sini yang saya tanyakan ke Pak Juli itu, apakah yang saya lakukan ini merupakan
suatu identitas yang gagal atau tidak. Ya, mungkin seperti itu Pak Juli. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Cik. Baik, terima kasih untuk Pak Indra, pertanyaannya cukup baik. Itu juga salah satu yang menjadi pertanyaan pada saat kami melakukan proses pendidikan guru penggerak. Jadi dalam hal ini memberi tepuk tangan ataupun memberi jempol maupun kata-kata bagus sekali tepuk tangan, ya itu adalah wujud penghargaan yang positif, dan ini bukan termasuk identitas yang gagal. Namun yang dimaksud dalam identitas yang gagal, penghargaan yang saya katakan tadi di dalam slide itu adalah penghargaan sifatnya yang memberi reward, baik itu berupa barang maupun sebenarnya berupa nilai. Kita bisa memberikan nilai, namun itu jangan di hadapan orang banyak, karena itu akan menimbulkan sikap iri dan ketergantungan siswa. Ketika siswa dia akan berusaha berlomba-lomba menjawab, itu motivasinya hanya sekedar untuk mendapatkan nilai saja, nanti bukan saya besok katakan lagi untuk mendapatkan nilai. Ya, itu motivasi seperti itu positifnya itu jangka pendek, dia tidak murni dari dalam dirinya sendiri yang datang motivasinya. Itu makanya dari itu dikatakan penghargaan yang berupa reward itu adalah identitas yang gagal. Namun yang seperti yang dikatakan Pak Indra tadi, memberikan jempol, tepuk tangan, itu adalah jenis motivasi penyemangat. Ya, jenis motivasi penyemangat. Jadi bukan penghargaan berupa reward. Jadi itu tetap bisa dilakukan dan itu tetap berdampak positif. Itulah paling mentok yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengasih apalagi memberi permen, saya dapat 1 permen, dulu SD biasanya banyak. Siapa yang mau jawab ini permen? Kita akan melatih mindset orang, kita akan membentuk jiwa-jiwa manusia itu yang pamrih. Ya, itu tanpa disadari kita ini pekerjaan kita, misalnya kalau pekerjaan pengrajin dia menghasilkan produk suatu barang. Misalnya pembuat kue, produknya kue. Dokter, produknya itu dia menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau guru itu kita langsung membentuk manusia, dibilang apa itu? Guru itu membentuk karakter manusia yang hasilnya tidak bisa dilihat sekarang, namun akan bisa dilihat 10-20 tahun ke depan apa yang dididik. Ya, makanya sekolah yang maju itu bukan hanya sekolah yang murid-muridnya memang bagus, tetapi percaya nggak, sekolah itu bisa bagus, maju atau tidak, itu yang pertama dan utama tergantung pada guru-guru yang ada di sekolah itu. Ya, jadi seperti itu. Bukan hanya siswa kita nggak pernah salah, tidak pernah, dia hanya ya sebagai subjek pendidikan, kita sendirilah yang sebagai penuntun seperti petani itu. Kalau tidak baik dalam merawat padinya seperti itu, dikatakan ya tetap aja dia tumbuhnya tidak akan baik. Ya begitu besarnya peran guru. Jadi itu ya Bapak Indra, dan tidak termasuk identitas gagal seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Dewi ya barangkali. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaan. Barusan sempat dijelaskan bahwa repetisi itu bisa menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya dari kesadaran mereka. Nah, kalau siswa tersebut belum sadar dengan kesalahannya, misalkan, kenapa kamu tidak memakai masker? Maksud siswa itu menjawab, karena corona sudah hilang. Nah, menurut Bapak, bagaimana apabila ada siswa yang tidak menyadari kesalahannya? Terima kasih. Ya baik, saya langsung jawab ya Bu Dewi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Siswa yang dikatakanlah ngeyel gitu ya, ketika kita restitusi, memang ada karakter-karakter siswa tertentu yang ekstrim, yang bisa dikatakan nakal, itulah. Ya inilah tanggung jawab kita sebagai guru, seperti yang tadi yang saya tampilkan.
guru itu sebagai among atau penuntun. Kita tetap melakukan restitusi pendekatan yang dengan cara-cara positif yang seperti itu tanpa lelah, meskipun siswa itu terlihat belum sadar akan kesalahannya, namun memang kita tidak bisa sekali melakukannya. Kita terus pantau siswa yang bersangkutan, terus pantau, terus lakukan restitusi positif sehingga pada akhirnya timbul dari dalam dirinya sendiri untuk berubah. Ya, jadi manusia itu adalah karakter yang bisa berubah. Ya Bapak Ibu, memang ada sifat-sifat dasar. Semua manusia diyakini memiliki sifat-sifat negatif dan sifat positif. Supaya pendidikan itu tujuannya lebih menonjolkan karakter-karakter atau sifat positif yang ada dalam dirinya dan lebih menyamarkan karakter-karakter negatif yang memang sudah ada. Dan tidak bisa dipungkiri memang kodrat manusia itu memiliki sisi negatif dan positif. Misalnya ibu si A, misalnya ibu Sari, ibunya lemah lembut seperti ini, pasti mempunyai hal yang buruk. Misalnya buruknya apa misalnya, dalam hal apa? Itulah supaya lebih disamarkan. Kita tidak bisa menghilangkan sifat negatif orang karena itu pembawaan. Itu memang diyakini. Tetapi dengan pendidikan itu lebih disamarkan sehingga dia lebih sadar untuk menonjolkan hal positif menjadi keunggulan dirinya sendiri. Jadi itu ya Ibu Dewi, agar kita tidak henti-hentinya. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya, mengingat waktu ini sudah siang. Ya, dalam diseminasi ini sekali lagi saya memohon maaf apabila selama penyampaian materi ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau penyampaian yang kurang. Akhir kata saya tutup diseminasi saya ini dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Baik, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, demikianlah tadi tanya jawab yang sudah kita lakukan, dan saya dapat menarik kesimpulan di sini bahwa kegiatan kali ini merupakan sebuah pembentukan karakter, tidak hanya pada siswa, juga kepada guru. Karena semua ini ada proses di mana yang tadi dapat saya simak, ada jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Tentunya sesuatu harus kita lakukan tanpa henti. Baik, kita akan menuju acara penutup. Di acara ini saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan saya selaku pembawa acara, jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk Bapak Ibu di perjalanan acara ini. Terima kasih. Baik, semua Bapak Ibu guru. Terima kasih kepada Pak Juliantaro telah melakukan pengembasan terhadap rekan-rekan guru di SMP Negeri 3 Negara. Apa yang dibagikan terkait dengan modul 1.4 bermanfaat untuk para guru, terutama dalam melaksanakan cara dalam mendidik karakter siswa. Pengalaman serta pengetahuan seputar karakter budaya positif inilah yang perlu disebarkan kepada guru-guru di sekolah. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketut Alit Damayanti. Saya guru matematika di SMP Negeri 3 Negara. Saya mengikuti diseminasi dari Pak Juli pagi ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Banyak hal yang saya dapat, mulai dari apa itu disiplin positif, perbedaan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, dan lain-lain. Semua itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Pak Juli telah berbagi ilmu berharga kepada saya dan teman-teman guru lainnya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikianlah pemaparan saya terkait
hasil aksi nyata saya kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.